Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khusus yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak buat Anda semuanya. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu soal mana tadi itu ya. Oke, ini perlukah kita menjual aset untuk melunasi hutang piutang pinjol ya. Ini juga menjadi satu hal yang cukup mengganjal di dalam pemikiran teman-teman semuanya. Perlukah hal ini kita lakukan untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol ini ya? Tapi sebelum saya lanjutkan membahas video ini, buat yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di situ Anda bisa masuk grup WhatsApp dan Anda bisa bertanya sepuasnya. Kami akan membantu Anda untuk keluar dari permasalahan ini. Silahkan. Perlukah kita menjual aset atau gadai atau menjual untuk menutupi hutang pinjol? Ya, menurut teman-teman semuanya, perlukah hal ini kita lakukan? Boleh sama-sama kita buka pendapat ya. Mana tahu teman-teman ada usul lain dan lain sebagainya juga. Saya juga mempunyai pendapat, tapi kita bacakan dulu email yang ada. Selamat siang Bang Medi, tolong samarkan nama dan email saya dan tolong jawab pertanyaan saya melalui video. Ini harus melalui video ya gitu ya. Saya dengan Z terlilit pinjol legal, kredivo 7 juta, aku laku 2 juta dan tunaiku 18 juta. Suami sudah tahu dan suami bilang gak usah bayar. Masalahnya suami hanya tahu saya kelilit 2 aplikasi, aku laku dan kredivo. Sedangkan tunaiku masih saya bayar karena DC telepon ke kantor langsung. Tapi saat ini saya sudah tidak sanggup membayar tagihan tunaiku dan saya sempat berpikir menggadaikan BPKB motor saya. Tapi di tempat penggadaian pihak suami harus tahu karena status saya sudah menikah. Tetap tidak menutupi hutang saya Bang. Menurut Abang baiknya bagaimana? Sedangkan yang saya tahu sekarang DC Kredivo sengaja nggak mau menemui kita langsung, malah sengaja menemui pihak keluarga. Jujur saya masih was-was karena tunaiku selalu telepon ke kantor. Mohon pencerahannya Bang, dan maaf saya belum bisa gabung ke grup, tapi saya selalu ikutin video Abang di YouTube dan saya juga mengikuti channel Abang. Atas penjelasannya terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Z yang sudah bertanya via email. Yang lain juga boleh bertanya di medibroni091@gmail.com. Atau Anda belum sempat untuk masuk ke grup WhatsApp juga nggak ada masalah, karena itu tidak ada paksaan sama sekali harus bergabung, mana yang mau saja ya. Oke. Yang pertama dia bertanya di sini, perlukah korbankan aset, gadai atau menjual untuk menutupi hutang-hutang pinjol? Oke. Sekarang Anda mau menjual atau menggadaikan aset yang ada? Pertanyaan saya dulu, ini sangat simpel banget. Siapa yang bisa menjamin setelah aset Anda gadaikan, aset Anda jual, hutang-hutang Anda lunas, data Anda akan dihapus oleh pihak pinjolnya? Siapa yang bisa menjamin hal itu? Ya, silahkan Anda isi di kolom komentar, karena sampai detik ini pun tidak ada yang bisa menjamin setelah Anda menggadaikan aset Anda, melunasi semua hutang-hutang Anda, hutang Anda dianggap lunas dan data Anda akan dihapus. Siapa yang berani jamin? Sampai detik ini belum ada aturan yang seperti itu. Makanya saya bilangin, aturan OJK ini tidak bisa seperti yang mereka bilangin juga, bahwa aturan mereka tidak tegas gitu loh. Tidak dipertegaskan, tidak eksplisit kata mereka. Ya, sekarang kita mau menjual aset kita untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Siapa yang bisa menjamin? Ya, kalau hutang kita lunas begitu kita jual aset nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah aset sudah hilang, hutang tidak lunas. Siapa yang mau Anda komen? Ya, itu yang pertama. Siapa yang mau bertanggung jawab dalam hal itu? Oke.
Yang kedua, suami sudah tahu dan suami bilang nggak usah dibayar. Masalahnya suami hanya tahu saya kelilit di 2 APK. Kenapa harus dibohongi? Ya, kan Anda sudah berlaku jujur, Anda sudah terbuka. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa nggak omongin aja semuanya? Saya terjebak di sini, dan di sini. Ya, karena kalau kita barengan diskusi, komunikasi dengan suami, insya Allah pasti ada jalan keluar yang lebih baik dan lebih tepat lagi. Tapi kalau masih ada yang kita sembunyikan, sekecil apapun kebohongan yang sedang kita lakukan, itu menjadi beban berat dalam hidup kita. Ya, jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita sudah terbuka, ya udah terbuka sekalian. Ya, ceritakan apa adanya. Ya, itu nanti cari momen-momen tertentu dan omongin lagi dengan suami. Oke, habis itu sedangkan tunaiku masih saya bayar karena DC telepon ke kantor langsung. Oke. Tapi saat ini saya sudah tidak sanggup membayar tagihan tunaiku dan saya sempat berpikir untuk menggadaikan BPKB motor saya. Menggadaikan BPKB motor Anda. Ya. Itu sama aja Anda melunasi hutang dengan berhutang kembali. Sama aja bohong. Kalau memang iya seperti itu, kenapa tidak Anda cicil aja? Kenapa harus motor lagi yang dikorbankan? Ya. Kenapa harus hutang di sini selesai, hutang di sini malah terbuka? Itu kan sama aja gali lubang. Ya. Hutang piutang itu jangan pernah diselesaikan dengan cara berhutang kembali. Makanya diusahakan. Kalau memang Anda sudah tidak mampu, ya sudah tahan sampai di situ. Ya. Ini sudah ada hutang yang jelas-jelas kredit tanpa anggunan. Ngapain lagi kita harus minjam uang dengan kita memberikan anggunan yang ada? Ya. Memberikan aset yang ada dengan jaminan motor, dengan BPKB, sama pinjol tanpa jaminan. Mendingan kita tahan di sini. Ya. Mau Anda mampu, mau tidak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah ada risikonya BI checking. Ya. Kalau Anda tidak mampu bayar hutang di Pegadaian, itu risikonya aset Anda hilang. Ya, ini dipertimbangkan lebih matang lagi. Saya juga tidak mendukung aksi menjual aset untuk melunasi pinjol atau berhutang untuk melunasi pinjol. Jadi saya kurang sepakat dengan hal itu, ya. Jadi kalau Anda bertanya perlukah korbankan aset, gadai atau menjual untuk menutup hutang, jangan sampai ini terjadi gitu loh, ya. Mendingan Anda pelan-pelan saja kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, negosiasi dan selesaikan. Ya, itu jauh lebih baik daripada Anda kehilangan aset saat ini. Ya, habis itu lagi, tapi saat ini saya sudah nggak sanggup bayar dan saya sempat berpikir untuk menggadaikan BPKB motor saya, tapi tempat penggadaian pihak suami harus tahu karena status saya sudah menikah. Ya memang, ya, karena itu prosedurnya harus ada tanda tangan suami istri. Ya, karena walau gimana pun sanksi istri adalah tanggung jawab dari suami. Mustahil Anda bisa menggadaikan secara independen kecuali Anda memalsukannya. Itu beda hal lagi, ya. Tetap tidak menutup hutang saya, Bang. Menurut Abang sebaiknya bagaimana? Sedangkan saya tahu sekarang DC Kredipo sengaja mau menemui kita, nggak mau menemui kita langsung, sengaja menemui pihak keluarga. Oke, Anda tinggal jujur dan terbuka aja sama keluarga. Keluarga yang paling terpenting, mampu nggak Anda mempertanggungjawabkan segala hal ini? Mampu nggak Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Yang dibutuhkan keluarga itu pengen melihat seberapa dewasa sih anaknya, saudaranya untuk menghadapi satu permasalahan itu. Makanya cari momen-momen tertentu dan Anda coba berbagi deh, minta pendapat, minta solusi, usulan, kalau nggak sebatas curhat. Ya, dengan begitu mengurangi sedikit beban Anda. Jangan dipendam sendiri. Sekarang sama suami oke, udah plong, udah selesai ya. Tapi masih ada satu hal yang belum Anda buka. Masih ada hal-hal yang Anda tutupi. Coba cari momen-momen tertentu dan terbuka sama suami. Setelah itu cari juga momen tertentu, coba curhat sama keluarga. Mana tahu mereka ada usul lain. Ya. Jadi jangan selalu kita pikirkan nanti si DC nemui keluarga saya, bukan nemui saya. Bagaimana kalau hal itu tidak terjadi, tapi kita sudah kepanikan, kita sudah menjual aset. Ya. Jadi kita seimbang, Bu. Jadi selain kita memikirkan risiko-risiko beratnya, kita juga memikirkan hal-hal yang menyemangati diri kita. Ya. Dan habis itu, dan jujur saya masih was-was karena tunaiku selalu telepon ke kantor. Mohon pencerahannya, Bang. Soal tunaiku menelpon ke kantor itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Kalau hanya sebatas mengkonfirmasi diri Anda itu nggak ada masalah. Tapi kalau sempat mereka menyebutkan nominal hutang,
suruh sampaikan untuk bayar tagihan dan segala macam, saya berharap berhenti membayar. Seperti video yang saya bikin hari kemarin, Anda bisa tengok lagi. Itu juga berbarengan dengan tunaiku juga ya. Dan maaf saya belum bisa bergabung di grup WhatsApp. Saya selalu ikuti video Abang di YouTube dan saya juga ngikutin channel Abang atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, nggak ada masalah. Anda mau bergabung mau tidak itu hak Anda masing-masing kan. Saya lebih kalau Anda bergabung itu kita lebih bisa detail untuk menunjukkannya. Kalau Anda memang belum sempat bergabung dengan alasan bermacam-macam, nggak ada masalah, masih ada email yang bisa Anda kirimi untuk bertanya jawab. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat semua teman-teman semuanya. Jangan sampai menjual aset-aset Anda untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Karena tidak ada satu jaminan ketika Anda melunasi hutang ini akan selesai. Data Anda akan dihapus, tidak ada yang bisa menjamin ya. Jadi pertimbangkan kembali. Kalau saya lebih mendukung hutang-hutang yang ada Anda selesaikan dengan cara Anda usahakan. Ya, Anda usahakan itu bukan mengusahakan jual aset, menggadai barang, tidak. Tapi dengan hasil pekerjaan sisihkan sedikit demi sedikit, nanti negosiasi. Ya, itu pun kalau masih terkumpul. Kalau tidak ya sudah pasrah dengan keadaan, itu aja lah. Ya, resikonya sudah jelas. BI checking, lama BI checking itu ada berkisaran 24 bulan sampai 60 bulan. Nanti saya kupas lebih jelas lagi biar nggak samar-samar karena terlalu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dalam pemikiran Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.